Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman, mengutip sebuah ayat Al-Quran, surah Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu berkata atau mengerjakan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan ditanya. Sebenarnya ayat ini konteksnya adalah mengenai amalan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Maksudnya, sebelum kita mengerjakan sholat, sebelum kita mengerjakan puasa, sebelum kita melaksanakan zakat, kita wajib paham dan mengerti apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu zakat, dan bagaimana hukum wajibnya, bagaimana tata cara yang benar berdasarkan Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang harus kita lakukan adalah mencari ilmunya terlebih dahulu, agar sholat, puasa, zakat, dan ibadah kita yang lain ini benar-benar berdasarkan tuntunan dari Al-Quran dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dengan cara mengaji Al-Quran dan Al-Hadisnya kepada guru maupun ustadz. Sebagai konsekuensinya, jika kita melaksanakan ibadah tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, maka amal ibadah kita ditolak atau tidak diterima oleh Allah. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Yang artinya, barang siapa yang beramal pada suatu amalan di mana tidak ada perkaraku di dalamnya, maka amalan itu ditolak. Sehingga kita dituntut di setiap pengamalan ibadah yang kita lakukan wajib berdasarkan ilmu. Pemirsa, jika kita tinjau ayat ini dari aspek kehidupan yang lain, juga memberikan tuntutan yang sama. Seperti halnya yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sesuatu hal yang paling sederhana, yaitu menanak nasi. Jika kita tidak memiliki ilmu bagaimana menanak nasi, mungkin ketika kita menanak nasi, nasinya kosong, atau malah mungkin tidak matang, atau mungkin tidak enak untuk dimakan. Atau hal yang lain, seperti saat berkendara, kendaraan bermotor maupun mobil. Jika kita tidak mengerti cara mengendarai motor atau mobil, mungkin ada kalanya kita terjatuh, menabrak, dan lain-lain. Atau kita tidak mengerti arti rambu-rambu di jalan, sehingga membahayakan diri kita dan pengendara yang lain. Atau seperti fenomena saat ini, yaitu di era kecanggihan teknologi, hampir semua serba digital. Mulai dari pertukaran informasi, transaksi, dan lain-lain. Sehingga menuntut kita memahami dan mengetahui ilmunya. Sebagai konsekuensinya, jika kita tidak menyesuaikan dan beradaptasi dengan kehidupan saat ini, dengan kita memiliki ilmunya, maka yang terjadi kita akan menjadi korban kecanggihan teknologi tersebut. Seperti korban informasi hoax, penipuan, investasi bodong, dan lain-lain. Maka di dalam Islam sendiri, mencari ilmu adalah wajib hukumnya.
berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi tiap-tiap orang Islam. Dan juga ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasul adalah untuk memiliki ilmu, yaitu dengan membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Pemirsa yang budiman, jika kita simpulkan bahwa apa manfaat dari ilmu? Yang pertama, jaminan diterima amalnya oleh Allah. Seperti kita melaksanakan ibadah sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, menghindarkan dari kebodohan, menghindarkan dari kerusakan, fitnah, dan sebagainya. Dan yang ketiga, menyelamatkan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka kita sebagai orang Islam harus memiliki budaya mencari ilmu dan melestarikan budaya mencari ilmu. Karena ilmu adalah sumber keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Pemirsa, semoga kita diberikan kekuatan untuk senantiasa menuntut ilmu dan diberikan keselamatan, kebarokahan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.